Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Ibu Wi. Ketemu lagi dan kita akan curhat, ngobrol, sharing lagi bersama Ibu Wi. Di kesempatan kali ini bahasan kita adalah tentang drama sekolah online. Apa sih hikmahnya drama sekolah online? Mungkin bagi ibu-ibu yang sudah tidak punya anak sekolah, hal ini tidak menjadi suatu bahasan yang terlalu penting untuk diikutin ya, tapi nggak ada salahnya juga menyimak itu untuk sebagai bahan kita mengevaluasi sikap kita, respon kita, reaksi kita terhadap kondisi anak-anak kita dalam situasi yang tidak kita harapkan. Gue punya pengalaman nih bahwa ujian untuk beradaptasi atau menghadapi anak yang menjadi ujian dalam arti kita punya harapan terhadap anak kita. Kemudian ternyata Allah memberikan sebuah tantangan. Harapan kita tidak berjalan mulus dengan sesuai rencana atau skenario yang kita harapkan, tapi butuh sebuah perjuangan, butuh doa, butuh air mata, butuh tangan yang kita menengadahkan ke atas kepada Allah untuk memohon bantuan dan perlindungan Allah. Nah, kenapa Bu simak itu hari ini? Karena jangan sampai ibu-ibu kita terjebak dengan aktivitas sekolah online anak-anak kita hanya untuk mengejar nilai, mengejar capaian akademik. Satu hal yang harus kita pahami bersama bahwa kita selama mendampingi anak-anak harus bahagia. Anak-anak selama bersama kita belajar di rumah juga harus bahagia. Jangan sampai ada sebuah ungkapan bahwa ketika peluit sudah ditiupkan maka anak-anak seolah melihat kita itu sebagai satpam, sebagai pak polisi yang kalau enggak kita akan kena hukuman yang memberatkan. Sebetulnya belajar itu harusnya menyenangkan, apalagi dengan kita ibunya yang tentu lebih sayang, lebih care, lebih paham, lebih peduli tentang anak-anak kita dibanding di sekolah. Kalau perbandingannya satu guru berbanding 20 anak atau 30 anak. Harusnya kita bersyukur bisa mendidik langsung anak-anak kita dengan tangan kita, dengan kasih sayang kita, dengan doa kita, dengan segala hal yang membuat kita berperan lebih baik, lebih banyak pada pendidikan anak-anak kita di rumah. Nah, kalau misalnya sampai hari ini masih ada yang menemui kesulitan, masih jengkel terutama ya, kemudian ada air mata dikeluarkan, tapi air mata jengkel, air mata marah, air mata kesal. Nah, itu sangat sayang sekali ya. Harusnya kita sekarang saat ini sudah mulai menemukan solusi yang tepat bagaimana mengajak anak-anak belajar menyelesaikan tugasnya dengan cara kita, dengan cara mereka, semua bahagia dan tentunya efektif, efisien. Kalau Bu Uwi pengalaman ya, 1 bulan pertama memang bukan suatu hal yang mudah untuk mengkondisikan anak-anak belajar online di rumah. Pertama kitanya juga masih beradaptasi dengan situasi kekhawatiran, situasi lingkungan, terus kecemasan terhadap banyak hal, terus belum terbiasa dengan sistem pembelajaran online dan sebagainya, sehingga mungkin di bulan-bulan pertama kitanya juga stres, belum selesai dengan diri kita, kemudian aura kecemasan, kepanikan itu ya akhirnya nyampe ke anak-anak dan bukan kebaikan yang muncul, justru malah sebaliknya jadi teriakan, jengkel, anak nangis, kecewa dan sebagainya, menjadi drama sekolah online di bulan pertama. Tapi karena sekarang kita sudah masuk ke bulan keempat, bahkan hampir bulan kelima, harusnya kita sudah mulai paham bagaimana sih sistem yang dilakukan, yang dijalankan, dan kita mulai bisa melihat hal apa yang harus kita lakukan untuk menyamankan anak-anak, menyamankan diri kita dalam proses belajar di rumah. Kenapa ini menarik? Karena kita nggak sebentar ya, kalau misalnya paling cepat sampai akhir tahun ini anak-anak belajar di rumah, maka harus sangat siap dan kita harus ridho. Tapi bukan berarti juga apa adanya, terlalu apa adanya, karena 6 bulan itu cukup untuk membentuk karakter anak. 6 bulan itu cukup untuk merubah kebiasaan anak. 6 bulan itu cukup untuk bisa mendekatkan kita lebih dekat dengan anak, memahamkan peran dan fungsi orang tua dan juga anak-anak. Jadi kalau bagi Bu Uwi, hikmahnya dititipi anak-anak belajar di rumah selama 6 bulan ke depan muncul sebuah tantangan atau
motivasi bahwa dalam 6 bulan ini aku harus lebih dekat dengan anak-anak. Dalam 6 bulan ini aku harus menjadi ibu yang berkualitas. Dalam 6 bulan ini aku harus menjadi teman yang baik buat anak-anak. Dalam 6 bulan ini aku harus menjadi guru yang menyenangkan buat anak-anak. Dan dalam 6 bulan ini aku harus bisa memberikan pendidikan akhlak yang terbaik buat anak-anak. Karena kita sendiri yang melakukan itu. Karena kita yang tahu, kita yang punya mimpi, kita yang punya keinginan menorehkan tulisan apa di dalam kertas kosong putih yang Allah titipkan kepada kita, membentuk anak-anak menjadi anak-anak yang seperti apa, sehingga sebetulnya anugerah yang luar biasa ketika kemudian Allah memaksa kita untuk fokus kembali mendidik anak dengan tangan kita sendiri, dengan usaha kita sendiri, dengan doa kita, dengan mungkin ada air mata taubat kita, ada doa-doa minta pertolongan kemudahan Allah, ada belayan kasih sayang, ada obrolan sesama teman, ada obrolan ibu dan anak yang jarang mungkin kita lakukan pada saat kita menitipkan anak-anak belajar di sekolah. Jadi ibu-ibu, belajar di rumah itu bukan sesuatu yang merugikan menurut Bu Uy, melainkan itu adalah sebuah ilmu yang sangat berharga yang Allah berikan untuk kita. Sehingga suatu saat kalau Allah minta pertanggungjawaban kita di akhirat kelak, apa yang sudah kau ajarkan pada anakmu selama hidup di dunia? Apa yang sudah kau tanamkan pada anakmu agar akhlaknya mulia? Apa yang telah engkau berikan kasih sayang, belayan, dan kata-kata yang baik selama engkau membersamai mereka di dunia? Mudah-mudahan 6 bulan ini menjadi 6 bulan yang berkah, 6 bulan yang bisa menghantarkan kita membuat tabungan amal soleh yang kemudian bisa kita nikmati hasilnya pada saat kita sudah tidak hidup lagi di dunia. Maka berbaik sangkalah kepada Allah bahwa di balik episode kita belajar di rumah bersama anak-anak itu adalah kebaikan dan nikmat yang banyak yang Allah berikan kepada kita. Contohnya adalah bahwa dengan 6 bulan di rumah belajar bersama, kita tuh melihat dengan tangan dan kepala kita sendiri membuktikan, oh gaya belajar anak saya seperti ini, oh karakter anak saya seperti ini, oh kemudahan atau kesulitan yang dihadapi anak saya pada saat belajar itu seperti ini. Oh saya harus mendoakan apa untuk anak saya yang ini, saya harus support apa pada anak saya yang ini. Kalau anaknya banyak, tentu banyak ilmu yang harus kita pelajari. Dan Bu Uy sangat yakin Allah tidak akan membebani kita di luar batas kemampuan kita. Jadi apa yang terjadi pada diri kita, keluarga kita, dan anak-anak kita saat ini pasti sudah diukur Allah dan kita pasti mampu melaluinya. Hanya memang kemampuan kita melaluinya itu bukan mengandalkan kemampuan diri, tapi kita harus bergantung kepada pertolongan dan keridhaan Allah. Jadi tidak heran kalau pertama kita menemui kesulitan, kita menemui hambatan. Tapi kepada siapa kita kembali meminta jalan keluar? Kepada Allah. Perbanyak saja mentaubati hal-hal yang selama ini belum kita lakukan dengan optimal sebagai seorang ibu. Sehingga kalau kita sudah tobat, minta pertolongan kepada Allah, nanti Allah akan ilhamkan ke dalam diri kita apa yang harus dipelajari, apa yang harus kita perbaiki, apa yang harus kita lakukan untuk memotivasi anak tetap belajar yang membahagiakan, tetap baik akhlaknya, dan semua dalam pengawasan kita. Bahkan Bu Uy sangat yakin ya, kalau kita menikmati hal ini, bahkan anak-anak bahagia belajar di rumah bersama kita, bisa jadi kita tuh akan lebih senang di rumah aja sama ibu, dan kita lebih bisa mengontrol perkembangan anak-anak kita dengan kualitas yang kita harapkan. Ya, semoga apapun takdir yang menimpa kita ke depannya itu adalah takdir terbaik untuk diri kita, keluarga kita, dan anak-anak kita. Jadi ibu-ibu tetap semangat, berbaik sangka kepada Allah, dan terus kita tingkatkan ilmu, pemahaman, dan juga pertolongan Allah agar senantiasa membimbing kita dalam membersamai anak-anak kita di rumah. Tetap harus bahagia, membuat anak bahagia, dan kita tidak boleh sampai mengeluarkan kata-kata yang buruk, doa-doa yang tidak manfaat, melainkan kebersamaan ini semoga menjadi buah amal soleh yang bisa menghantarkan kita ke surga.
Itu saja yang bisa Bu sharing saat ini. Semoga ada manfaatnya. Kalau ilmu ini atau obrolan ini bermanfaat, boleh like, share, dan subscribe. Semoga bermanfaat buat semua orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.